Pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif untuk mendorong penjualan mobil hybrid atau menggunakan BBM dan tenaga listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan dibanding mobil yang hanya menggunakan BBM. Salah satu permintaan dari perusahaan otomotif adalah adanya insentif non-fiskal yang berupa pembebasan dari peraturan ganjil genap. Selama ini mobil yang bebas ganjil genap hanya mobil listrik. Apa komentar Anda? Perlukah mobil hybrid juga dibebaskan ganjil genap? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Kalau saya punya pandangan pemerintah kitanya hanya ngomong mulu, cap-cap, jadi pelaksanaan nggak ada, ya nggak? Kalau tapi pengamat di Indonesia tuh pejabatnya kadang-kadang ada kong kali kong sama eksportir mobil dealer. Jadi mereka mainin, itu pandangan saya, nggak tahu salah benar dan mungkin ada pendengar yang dengerin. Jadi mereka tuh mainin, nggak ada serius, nggak seperti di Tiongkok. Kita lihat deh waktu Sincia kan, di mana-mana gunung dipasangin itu casan. Nah, mereka punya niat mau memajukan. Kalau kita sini mah ngomong mulu, nanti ganti lagi mungkin dia lain lagi gitu. Jadi pandangan saya itu gitulah. Jadi kelihatannya ada sifatnya, ada udang di balik puyung hai sama ini dealer mobil atau importir. Kayak gitu, jadi nggak ada jelasnya gitu. Sampai kiamat juga gitu-gitu aja, ngomong terus, mungkin ada kangtal gitu. Ya, menurut saya sih karena infrastruktur kita juga belum beres ya. Jadi kan orang kan mau beli mobil listrik, kalau misalnya biasanya jadi mobil kedua gitu loh. Jadi buat dalam kota aja, keluar kota kan susah ya, mau ngecasnya gitu. Ya untuk sementara menurut saya sih harus boleh lah dikasih itu apa? Bebas ganjil genap ya. Tapi untuk sementara ini, ntar kalau misalnya infrastrukturnya udah jadi semua ya harus yang listrik aja. Ini kebetulan aja kita ini belum siap aja infrastruktur aja. Ya ini mendukung mengurangi lah sedikit lah ada polusi gitu. Itu aja. Oke, makasih. Yang harus dikasih insentif tuh pendidikan dan pangan. Itu rakyat Indonesia harus dikasih pendidikan yang bagus. Uang sekolah nggak bayar, daftar sekolah nggak bayar, tapi baju mahal, buku mahal. Bagaimana itu? Nggak bisa diteruskan untuk adik-adik ya kalau udah sekolah selesai. Dulu waktu saya kecil aja bekas saya bisa adik saya pakai. Sekarang harus beli baru lagi karena cetakan baru isinya dirubah-rubah lagi. Nah, mobil kan untuk orang-orang berduit, untuk orang mewah. Kalau di luar negeri kan yang punya mobil tuh pajaknya mahal, parkirnya juga mahal. Diharapkan naik kendaraan umum. Gitu aja, Bu. Oh, aduh. Ini punya aturan ini siapa yang mau bikin aturan kayak begini lagi nih? Baru kan semua anak kecil pun bisa berencana kayak gini, Mas Bud ya. Kembali lagi saya bilang, kayak mobil listrik, baterainya itu limbahnya mau dibuang kemana? Jangan jual-jualannya saja, limbahnya dipikirkan. Sampah yang bisa diolah aja kita bertumpuk nggak bisa. Itu dapat apa? Subsidinya tinggi, wow, mantap. Ada lagi katanya hibrid, mau dapat insentif. Aduh, semuanya ini kan dapat pajaknya sama, baiknya kok kayaknya diskriminasi saja mereka ini. Aturannya kemana? Otaknya kemana? Jangan begitu dong. Ini rakyat. Mereka yang punya aturan, jangan mentang-mentang mereka punya aturan. Jangan pengusaha yang mau dijual-jualkan barang mereka, tapi cawe-cawenya banyak ini, bukan gratis ini saja. Semuanya cawe-cawenya ada fee-nya. Jadi semuanya ini yang dibebankan ini ke rakyat. Kembali lagi saya bilang, dasarnya apa mereka itu dibagi-bagi diskriminasi? Pajaknya sama kok mereka bayar, apalagi sekarang susah. Mau makan saja susah. Mereka untuk nyari makan gampang karena di backing para aparatur negara kita ini. Oke, saya usaha, dampingi saya semuanya. Tapi rakyat ini susah mau ngapa-ngapain. Oke, makan kau antri dulu lah beras kalau kau mau makan. Kau bagi-bagi, senang-senang bagi-bagi bangku kau. Rakyat antri sampai bermeter-meter bagi-bagi. Jadi yang cawe-cawe kecil-kecil saja tidak bisa mereka ngatur. Coba dipertimbangkan kembali lah, kasihan ini rakyat ini. Kasihan rakyat sudah menjerit sama sekali ini.
negara ini udah takut mahal semuanya. Jadi kembali lagi saya bilang, dampaknya kemana, untungnya apa? Karena semuanya yang bayar pajak ini sama, mau fosil, mau baterai. Nah, baterai itu limbahnya mau dikemanain? Kita pertanyakan sampai detik ini, saya nanya, limbahnya, sampahnya mau dikemanakan? Mau dibuang kemana kalau sudah busuk itu baterai? Baterai yang kecil-kecil aja tidak bisa diolah. Itu jangan untungnya, jangan ininya, jangan itunya aja, limbahnya diperhitungkan juga dong. Kasihan Indonesia ini jadi sampah semuanya. Pembuangan nggak dipikirkan limbahnya, baterainya mau diapakan, yang produksinya kita banyak hasilnya, jangan. Limbah busuknya itu mau dikemanakan, kasihan bumi Indonesia ini. Pak Ramli, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, silahkan. Jadi, ya saya pikir permintaan dari produsen mobil hybrid ini jauh lebih profesional ya, bahwa mereka meminta non-fiskal support begitu ya. Jadi apakah bisa dimasukkan daerah gage, kemudian non-fiskal itu nanti bisa juga sifatnya apakah STNK-nya nggak usah 1 tahun sekali tapi 2 tahun misalnya gitu pajaknya. Jadi perpanjangannya periode ditambah. Jadi ini jauh lebih bagus daripada apa yang coba-coba tahun lalu atau tahun yang lalu diminta oleh produsen motor listrik atau mobil listrik. Entah itu diminta atau itu dikondisikan ya. Di mana pembelian satu mobil listrik disubsidi hampir 70 juta, 80 juta, kemudian motor itu 7 juta. Bayangkan kita ini, anak SD aja ada 80 juta yang nggak terpenuhi gizinya. Perlu disubsidi makan 15.000 sehari. Masa kita harus subsidi produsen mobil listrik? Sementara mobil listrik itu, kalau mobil listrik itu tidak pernah mobil pertama, itu mobil ketiga, mobil keempat. Jadi bravo ya buat pemobil hybrid, jangan seperti mobil EV yang akal-akalan cari makan lewat peraturan. Terima kasih. Ya kayaknya kalau permintaan seperti itu masih bisa dipenuhi ya untuk menggalakkan green environment. Tapi kalau misalkan seperti yang kemarin itu ada mobil listrik baru masuk CBU, lalu pabriknya juga masih numpang diberi insentif, itu malah kurang tepat. Jadi saya setuju dengan Bapak yang sebelumnya ya. Kalau pembelian kendaraan itu nggak perlu diberikan insentif fiskal, kecuali ya sifatnya tukar tambah. Dia menjual kendaraan yang tipenya masih combustion atau masih pakai bensin, lalu dia ganti dengan yang listrik atau yang hybrid. Itu baru boleh dikasih insentif. Kalau sekarang kan orang memakai kendaraan listrik biasanya hanya untuk kendaraan kedua ya, karena masih belum nyaman untuk dipakai jarak jauh. Jadi akhirnya tetap aja kendaraannya tambah banyak di jalanan. Dari saya itu aja, terima kasih. Iya, saya kira dispensasi dari kewajiban ganjil genap itu hal yang tidak permanen, itu hanya pemanis ya. Itu mungkin cuma sekedar perda ya. Seperti penerapannya juga dengan perda, tidak menjadi satu kewajiban, bukan pemanis yang permanen lah. Nah mungkin lebih pada harga ya, harga itu karena dominan orang untuk memacu membeli itu ya, dan kan nggak pakai bensin lagi, pakainya listrik, jauh lebih efisien. Itu satu ya. Kedua, memang dunia sedang bergerak ke arah digital ya, semua pakai elektrik. Jadi itu memang lagi trending ya. Kita lihat semua ini sedang memacu ke arah situ ya. Mungkin beberapa tahun ke depan mobil-mobil konvensional pakai bensin akan semakin sedikit ya, dengan bertambahnya umur, dan mungkin ya mau hapus sama sekali ya butuh waktu lah ya, mungkin butuh 30 tahun ya baru bisa tereliminasi semua. Bagus sih kebijakan ini, cuma saya pikir insentif ganjil genap bukan yang
dominan untuk mendorong orang beli ya. Itu kan hanya Jakarta aja. Jadi itu faktor kecil lah. Begitu, makasih. Baik. Ya, dasar konsepnya adalah kalau ganjil genap itu kan tujuannya mengurangi emisi gas buang. Artinya listrik itu menjadi salah satu yang mungkin go green ya, jadi aman untuk digunakan di jalan-jalan terutama di protokoler Jakarta atau kota besar. Tapi kalau semuanya menggunakan hybrid, memang ada konsep di balik ini yang mungkin perlu diperhatikan lagi karena masih menggunakan bahan bakar fosil gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya tetap aja yang listrik yang bebas gage. Kalau yang hybrid atau yang bensin ya harus bersabar dan mungkin nggak ada manfaat juga kalau misalkan pagi nih rakyat nih diskriminasi kelihatannya benar ya, sama-sama bayar pajak kok kita ini kok dibeda-bedakan, boleh lewat ini nggak boleh lewat dia. Apa sih maksudnya? Kalau merasa sudah tidak mampu bekerja untuk melayani rakyatnya, sudahlah minggirlah. Ini dimasukkan barang ini, barang itu, tapi aturan mereka ini seolah di belakang pemodal-pemodal mereka ini. Kayak listrik, ada subsidinya. Kita pertanyakan juga, sampahnya kemana nanti dibuang? Ada lagi sekarang hibrid, insentif. Aduh, mabuk kita ini sebagai rakyat. Mereka punya aturan, minta semuanya, diskriminasi semuanya, sama-sama bayar pajak. Coba lah, kepentingan rakyat diutamakan, jangan kepentingan kantong mereka. Siapa yang banyak dapat, iya, Om senang membayar. Kembali lagi saya bilang, jadi kembali lagi, rakyat data ini cuma hanya untuk menonton mereka yang bekerja. Nggak tahulah kita ini, rakyat masih tetap membayar mereka tanpa kurang apapun. Beras tidak antri, rakyat data yang antri yang bayar mereka. Begitu saja Mbak, makasih. Assalamualaikum. Itu permintaan itu sangat sederhana sebenarnya, sangat sederhana dan tidak merugikan pemerintah, tidak mengurangi pajak pemasukan pemerintah. Itu hanya ini kan menyangkut kebijakan Pemda. Kalau soal ganjil genap itu kan apakah seluruh Indonesia itu ada ganjil genap kan belum tentu, atau mungkin pasarnya akan ditentukan hanya di Jakarta. Jadi menurut saya itu ya boleh-boleh aja ya, walaupun itu nggak nyambung karena itu memang sederhana sekali. Tapi yang tadi ada yang pendapat pertama ya mengenai SNK lebih baik, itu mungkin sangat bagus ya loh, SNK diperpanjang selama 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali khusus untuk mobil hybrid. Itu kali memang lebih memberikan keringanan. Tapi kan hanya sistem marketing aja. Menurut saya nggak ada pengaruh. Cuman kalau sampai ganjil genap, ya mungkin akan pengaruh kemacetan lalu lintas. Itu aja. Terima kasih. Baik, Pak Sandi, selamat pagi. Ya pagi. Ya, saya mungkin sependapat dengan Bapak yang barusan nih. Karena sejauh yang saya tahu, kebijakan ganjil genap yang 10 3-in-1 ya, kalau nggak salah ya, 3-in-1 terus ke ganjil genap itu kan sebetulnya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta gitu, dan menyarankan orang menggunakan transportasi publik. Sedangkan sekarang dengan kebijakan mobil listrik yang bisa jadi bebas ganjil genap, saya rasa kayaknya jadi nggak nyambung gitu, karena tetap aja jadinya populasi kendaraan di jalan kan tetap banyak jadinya gitu. Jadi sebetulnya antara kebijakan ganjil genap dengan ramah lingkungan, saya pikir sebetulnya itu nggak gitu nyambung gitu. Itu aja sih pendapat saya. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.